Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kita hari ini bertemu pada perkuliahan Ekologi Pedesaan dan Pertanian. Hari ini kita akan menyampaikan pokok bahasan yang ke-14. Jadi ini adalah pokok bahasan yang terakhir ya dari kuliah kita, kuliah Ekologi Pedesaan dan Pertanian. Pada pokok bahasan ke-14 ini akan direview tema-tema yang dibahas, disampaikan oleh para dosen dalam 13 perkuliahan yang telah lewat ya. Jadi mulai dari sebelum UTS sampai kuliah yang terakhir ya. Nah, setelah kita melakukan review perkuliahan, kita kemudian akan melanjutkan ya dengan pemaparan mengenai apa topik-topik penelitian yang relevan ya untuk diangkat kaitannya dengan mata kuliah Ekologi Pedesaan dan Pertanian ini, sehingga dari pemaparan itu, gambaran sebetulnya ilustrasi saja, diharapkan Anda dapat punya gambaran ya untuk topik skripsi Anda misalnya, kalau Anda ingin memfokuskan pada isu mengenai ekologi pedesaan dan pertanian, maka Anda sudah punya gambaran topik-topik apa saja yang relevan untuk diteliti. Atau kalaupun Anda nanti tidak memfokuskan topik skripsi Anda secara spesifik pada ekologi pedesaan dan pertanian, mungkin saja beberapa topik penelitian ini relevan untuk dijadikan salah satu dimensi ya dari tema riset yang akan Anda lakukan. Jadi ini harapannya dari perkuliahan ini Anda bisa memperoleh benang merah ya dari awal perkuliahan sejak sebelum UTS hingga kuliah yang terakhir. Lalu dari situ Anda bisa memperoleh gambaran kira-kira apa yang relevan untuk diteliti kaitannya dengan mata kuliah Ekologi Pedesaan dan Pertanian ini. Kita akan mulai dari review perkuliahan terlebih dahulu. Pada tabel ini disajikan pemetaan persoalan ya yang diangkat oleh para dosen sejak awal perkuliahan ya hingga kuliah yang terakhir ya. Kita bisa membedakannya menjadi dua kelompok persoalan. Pertama adalah bagaimana bentang alam itu dan bagaimana bentang alam itu dibentuk ya, proses pembentukannya bagaimana dan kemudian perubahannya seperti apa. Jadi inilah topik besar ya yang menjadi pokok pembahasan dalam kuliah-kuliah sebelum UTS. Lalu topik besar yang kedua, persoalan besar yang kedua yang diangkat adalah respon koadaptasi atas perubahan ekosistem yang terjadi ya. Ini adalah topik besar setelah UTS. Jadi kalau sebelum UTS itu menjelaskan mengenai bagaimana bentang alam itu terbentuk, lalu bagaimana bentang alam itu mengalami perubahan, maka bagaimana kemudian perubahan itu direspon ya, itu menjadi pokok bahasan setelah UTS. Nah, kalau kita cermati sebelum UTS ya, bagaimana bentang alam itu dibentuk dan kemudian mengalami perubahan, itu dicoba untuk bisa dipahami dengan beberapa penjelasan yang kemudian tercermin di dalam 6 topik ini ya. Pertama adalah Anda sudah diberi penjelasan mengenai bagaimana tentu saja definisi bentang alam itu ya. Bentang alam itu seperti apa, itu di dalam perkuliahan disinggung dalam pokok bahasan 1 dan seterusnya seperti tercermin di sini. Lalu Anda juga diperkenalkan konsep mengenai adaptasi ekologis, bentuknya seperti apa ya, dan kemudian teorinya
apa saja ya, bentuknya ada 3, lalu juga Anda dikenalkan dengan 3 teori, mulai dari environmental possibilism ya, sampai environmental determinism dan cultural ecology. Ini tema 1 ya yang disampaikan dalam rangka kita bisa memahami apa itu bentang alam dan proses pembentukannya. Selanjutnya juga Anda sudah diberi penjelasan mengenai apa itu koevolusi maupun koadaptasi, baik yang berlangsung antara sistem sosial dengan ekosistemnya, maupun di antara komponen-komponen di dalam masing-masing sistem itu ya, dalam sistem sosial maupun ekosistem. Nah, tema ini juga diangkat di dalam beberapa perkuliahan ya. Anda bisa melihatnya mulai dari pokok bahasan 2, 3, dan seterusnya. Nah, kemudian ini lebih konseptual ya, T1 dan T2 ini, konseptual dan teoritis. Nah, kemudian bagaimana itu dijelaskan dan digambarkan ya dalam konteks yang lebih konkret ya, itu kemudian muncul di T3 ya. Jadi Anda kemudian dijelaskan bagaimana kemudian hasil dari proses koevolusi dan koadaptasi ini tercermin di dalam proses suksesi ekologis ya di ekosistem, dan tentu saja suksesi ekologis ini berbeda-beda menurut ragam teknik budidayanya ya. Misalnya ketika itu berkaitan dengan agroforest ya, itu menghasilkan suksesi ekologis yang khas di banyak daerah ya. Ada talun ya di Jawa Barat, ada pampa di Sulawesi Tengah ya, dan seterusnya. Nah, teknik-teknik budidaya ini tentunya kemudian akan tercermin di dalam suksesi ekologis yang ada di ekosistem ya. Baik itu terkait dengan agroforest atau sawah ya yang mengalami satu adaptasi khusus ya, misalnya dengan membuat terasering dan seterusnya ya. Nah, beragamnya teknik budidaya ini yang kemudian tercermin di dalam suksesi ekologis pada ekosistemnya ini juga ada 2 faktor di sini. Tentu saja yang pertama adalah faktor kondisi ekosistemnya, tetapi yang kemudian yang kedua juga itu terkait dengan faktor budayanya ya. Itulah yang kemudian pada kuliah mengenai adaptasi ekologis itu dijelaskan dengan cultural ecology ya. Jadi di situ ada 2 faktor yang menentukan. Pertama tentu saja adalah faktor ekosistemnya, kondisi alamnya seperti apa. Tetapi yang kedua juga kemudian itu terkait dengan faktor budayanya. Nah, itulah yang kemudian menghasilkan banyak ragam ekosistem ya. Misalnya saja tentu sawah yang ada di Bali berbeda dengan bagaimana itu diadaptasikan oleh komunitas budaya yang berbeda di misalnya di Nusa Tenggara Timur misalnya ya, sehingga Anda bisa melihat secara fisik bentang alamnya juga berbeda meskipun sama-sama sawah ya, meskipun sama-sama sawah. Jadi teknik budidayanya mungkin mirip gitu ya, karena sama-sama sawah gitu ya, tetapi karena ada variabel budaya di situ, maka kemudian tampilan bentang alamnya ya, cultural landscape-nya juga kemudian berbeda-beda ya. Itu bisa Anda saksikan kontras antara sawah di Bali dengan di NTT misalnya. Jadi ini yang kemudian menghasilkan banyak sekali ragam ekosistem, dan ragam ekosistem ini tidak saja kemudian merupakan cerminan dari adaptasi secara ekologis ya dalam arti fisik gitu ya, tetapi juga adaptasi ekologis yang di dalamnya juga momot ya, penuh dengan aspek-aspek kultural. Hal lain dari pembentukan ragam ekosistem ini tidak saja dalam konteks perbandingan antar komunitas atau antar wilayah ya, tetapi di dalam satu wilayah itu sendiri itu juga di dalamnya
ada beragam ya ekosistem yang hadir secara bersama-sama dalam satu bentang alam ya. Misalnya ketika Anda mengikuti kuliah ya mengenai komunitas toro misalnya ya di Sulawesi Tengah gitu ya, maka Anda melihat di situ ada ekosistem ya, atau tepatnya agroekosistem sawah, ada oma ya, ada pampa dan segala macam ya. Itu juga tercermin di Kasepuhan ya, atau di yang sempat juga disampaikan di Kampung Naga gitu ya. Jadi di satu kampung itu bentang alamnya itu mencakup banyak sekali jenis agroekosistem yang satu sama lain saling terkait ya. Jadi satu sama lain bersifat fungsional ya, punya fungsi yang terkait satu sama lain. Nah, kemudian sebelum UTS juga Anda mendapatkan materi mengenai perubahan ekosistem ya. Jadi setelah ekosistem itu terbentuk gitu ya, dalam proses yang panjang sebagai hasil dari koadaptasi komunitas itu dengan lingkungan alamnya, tetapi kemudian Anda juga tahu ya dari pemaparan kuliah pada masa sebelum UTS itu ada banyak sekali drivers ya, faktor-faktor yang mendorong terjadinya perubahan ekosistem itu ya. Dan faktor-faktor itu sangat banyak ya, misalnya Anda sudah dijelaskan bagaimana ekspansi crop booms ya, jadi komoditas ekspor itu ya, itu kemudian ekspansinya begitu luar biasa sehingga mengancam agroekosistem yang sudah terbentuk dari sejarah panjang koadaptasi masyarakat dengan lingkungan di sekelilingnya. Jadi sawit merangsek kemana-mana ya, sehingga itu juga mengancam ekosistem agroekosistem yang semula terutama untuk memproduksi pangan misalnya. Lalu juga Anda disampaikan perubahan yang lain, misalnya dengan adanya proyek-proyek infrastruktur, ya, lalu adanya tambang, ya, dan segala macam yang tentu itu akan mengancam ekosistem atau agroekosistem yang sudah ada. Nah, perubahan itu tentu saja tidak semuanya jelek, ada juga yang buruk, ada juga yang baik, gitu ya. Dan untuk itu kita mesti melihatnya dalam kerangka maladaptasi ini ya. Sejauh mana perubahan itu kemudian bisa menghasilkan adaptasi yang terbaik gitu ya, atau justru itu menghasilkan maladaptasi ya. Dan ini bisa dalam konteks maladaptasi antar sistem ya. Jadi antara sistem sosial dan ekosistem ini tidak bisa beradaptasi dengan baik terhadap perubahan itu gitu ya. Jadi kemudian terjadi maladaptasi atau maladaptasi itu terjadi di dalam salah satu sistem itu ya. Jadi misalnya koadaptasi pada ekosistemnya bagus gitu ya, tetapi kemudian terjadi maladaptasi pada sistem sosialnya gitu ya. Jadi dinamika perubahan ya dari bentang alam itu yang diciptakan oleh berbagai faktor itu kemudian bisa kita lihat apakah itu menghasilkan adaptasi atau maladaptasi. Misalnya reklamasi pantai ya, misalnya reklamasi pantai. Mungkin reklamasi pantai itu menghasilkan adaptasi pada sistem sosialnya karena kemudian memenuhi kebutuhan ruang untuk pemukiman, untuk kawasan wisata, untuk kawasan bisnis ya. Jadi dari situ maka dengan adanya reklamasi itu terjadi koadaptasi yang lebih baik pada sistem sosialnya, tetapi kemudian itu menimbulkan dampak ekologis yang buruk kepada sistem alamnya, ekosistemnya ya. Jadi terjadi seperti itu. Nah, ketika sistem alamnya ini mengalami maladaptasi karena adanya reklamasi ya, ekosistemnya rusak, maka pada jangka panjang hal itu juga akan berpengaruh
kepada sistem sosialnya ya. Jadi sistem sosialnya pada akhirnya juga akan mengalami maladaptasi. Jadi itu sekedar ilustrasi sejauh mana kemudian perubahan ekosistem itu berdampak seperti apa ya pada hubungan antara sistem sosial dengan ekosistem. Nah, itulah yang dibahas ya sebelum UTS, lalu Anda diantarkan kepada topik besar ini ya setelah UTS, yaitu bagaimana kemudian perubahan yang semacam ini tadi ya, yang bisa saja tampil dalam bentuk maladaptasi karena dampak eksternalitas negatifnya lebih besar misalnya, bagaimana kemudian kesemuanya itu, perubahannya itu dan dampaknya itu direspon oleh masyarakat ya, oleh sistem sosialnya itu. Nah, berbicara mengenai respon koadaptasi ini, tentu saja kita harus memahami mengenai apa yang disebut sebagai kapasitas adaptif gitu ya. Nah, ini juga sudah dijelaskan pada kuliah pasca UTS. Kapasitas adaptif itu bisa mencakup kapasitas adaptif pada sistem sosialnya maupun kapasitas adaptif pada ekosistemnya. Dan bagaimana kemudian kapasitas adaptif ini juga punya berbagai dimensi ya, yang sudah dijelaskan di dalam kuliah PB10 ya, Anda bisa merefer lagi ke situ. Nah, kapasitas adaptif inilah yang kemudian mendasari berbagai respon itu ya. Nah, respon ini dijelaskan pada berbagai level. Pertama adalah di level rumah tangga. Jadi itu bicara mengenai bagaimana kemudian rumah tangga mengalami kerentanan atau justru dia memiliki kelentingan ketika menghadapi perubahan ekosistem itu ya, yang sudah dijelaskan sebelum UTS. Nah, kerentanan dan kelentingan inilah yang dibahas pada PB8. Nah, kemudian salah satu bentuk kelentingannya itu adalah ternyata di level rumah tangga ini ada respon strategi livelihood yang sebetulnya sangat canggih ya di level rumah tangga ketika mereka menghadapi ancaman perubahan ekosistem. Ini juga sudah dibahas di PP9. Nah, selain respon di level rumah tangga, Anda juga sudah diberikan materi mengenai respon aksi kolektif di tingkat kelompok atau komunitas ya. Dan ternyata respon aksi kolektif ini ya, artinya tidak hanya pada level rumah tangga, tapi sudah melibatkan pengorganisasian banyak pihak ya, baik itu ada di level yang lebih kecil, misalnya kelompok, atau yang lebih besar, misalnya komunitas. Nah, bentuk-bentuk respon pada level kelompok dan komunitas ini ternyata juga sangat beragam ya. Anda sudah diberikan beberapa ilustrasi mengenai bentuk-bentuk respon itu ya. Artinya respon yang terkait dengan bagaimana menyikapi adanya perubahan ekosistem itu, atau respon bagaimana dia kemudian merubah bentang alamnya itu, ekosistemnya itu untuk kepentingan yang lebih baik bagi mereka ya. Misalnya respon yang menyikapi perubahan ekosistem itu kan misalnya bisa ditunjukkan oleh komunitas Toro ya, ketika ekosistem di sekitarnya, bentang alam di sekitarnya itu ditetapkan status legalnya sebagai taman nasional. Nah, mereka kemudian merespon hal ini ya, respon pada level kelompok ya, pada level komunitas bahkan ya. Kemudian ada juga respon yang mereka ini, kelompok atau komunitas ini berinisiatif untuk merubah bentang alam di wilayahnya mereka sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan bersama ya. Misalnya satu desa di Malang ya, itu mengubah ya, memodifikasi bentang alam yang ada di wilayahnya ya, persawahan, wilayah gunung ya, perbukitan ya, itu dijadikan sebagai desa wisata ya, yang sangat instagramable gitu ya. Nah, ini sebetulnya tidak ada ancaman perubahan ekosistem pada komunitas itu, tetapi mereka sendiri yang kemudian berinisiatif untuk memodifikasi bentang alam di wilayahnya untuk memenuhi kepentingan bersama ya.
Nah, jadi bentuk-bentuknya ini bisa macam-macam. Itu sekedar 2 contoh saja. Di kuliah PB10 itu sudah diberikan banyak sekali contohnya. Lalu juga di sini dijelaskan basis dari aksi kolektif itu juga macam-macam ya. Anda bisa mengikutinya ya. Ada yang basisnya adat, basisnya desa, basisnya agama ya, bahkan ya, macam-macam gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah respon itu ada juga yang kaitannya dengan pengembangan smart agriculture ya, jadi pertanian yang cerdas gitu ya, terutama dengan pemanfaatan teknologi IT ya, untuk memperoleh efisiensi pada level farmingnya ya, pada level farming maupun lebih dari itu ya. Jadi bisa dari level farmingnya terlebih dahulu, tetapi kemudian bisa kemudian skalanya dikembangkan lebih jauh gitu ya. Nah, di sini isu-isu mengenai keberlanjutan ya, isu-isu mengenai kapasitas adaptif petani untuk mengambil peluang dari kemajuan teknologi ya, itu sangat kental di sini ya. Bukan saja pada level produksinya, tetapi juga pada level bahkan sampai level pemasaran ya, manajemen usaha dan pemasarannya. Jadi ini bentuk respon yang lain. Lalu setelah itu Anda juga diberikan penjelasan adanya respon pada level yang lebih besar lagi, yaitu gerakan ya, gerakan sosial ya. Dan gerakan sosial ini terutama berupa gerakan agroekologi ya. Karena di sini dijelaskan bahwa agroekologi itu bisa dalam pengertian satu disiplin gitu ya, disiplin ilmu, bisa dalam arti set of practices ya. Jadi bagaimana melakukan praktek-praktek pertanian yang yang rendah input ya, yang alami ya, itu bisa diartikan juga sebagai agroekologi. Lalu yang ketiga, dia bisa berupa gerakan ya. Dan sebagai gerakan, maka dia bersifat lintas lokalitas gitu ya. Jadi kalau kelompok atau komunitas ini pada dasarnya adalah local based ya, maka kalau gerakan itu sebetulnya sudah lintas itu ya, karena kemudian ada jejaring yang lebih luas ya, ada peningkatan skala secara spasial maupun pada level yang lebih tinggi ya. Nah, sehingga ini kemudian tampil sebagai respon koadaptasi pada unit yang lebih luas, yaitu gerakan. Nah, ada 2 fokus ya yang dibahas di dalam respon dalam bentuk gerakan ini. Pertama adalah pengelolaan, perlindungan, dan pemulihan lanskap. Anda sudah diberikan ilustrasi dengan kasus di Ethiopia ya, dan di Bogor, di dekat puncak sana, di puncak. Lalu yang terakhir, Anda juga sudah diberikan ilustrasi gerakan agroekologi ini dalam bentuk gerakan kedaulatan pangan ya. Nah, jadi ini pemetaan persoalannya ya yang dibahas selama perkuliahan kita, dan Anda bisa menemukannya di materi-materi ini ya. Jadi ketika Anda membaca materi-materi ini, kerangkanya kurang lebih seperti ini. Nah, ini sekedar ringkasan saja ya. Jadi ini alurnya, ini adalah pada masa pra-UTS. Pada masa pra-UTS, terutama inilah yang menjadi fokusnya, bentang alam, proses pembentukan dan perubahannya, dan ini kemudian tema-temanya seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Lalu ini adalah tema pasca UTS, tema besarnya adalah respon koadaptasi atas perubahan ekosistem, dan ini kemudian diuraikan dalam beberapa tema ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Jadi kurang lebih itu ya review untuk perkuliahan kita. Semoga dengan gambaran semacam ini Anda semua bisa memperoleh benang merah ya, bisa mengetahui benang merah perkuliahan ini dari awal sampai akhir ya. Dan
tema-tema ini sebetulnya ya, tema ini sendiri merupakan tema-tema riset sebetulnya ya. Jadi Anda juga kemudian bisa melakukan riset dengan berfokus kepada tema-tema yang sudah disajikan ini ya. Misalnya Anda bisa meneliti mengenai ya salah satu di antara ini ya, gerakan kedaulatan pangan misalnya, atau strategi livelihood gitu ya, atau bagaimana kerentanan dan kelentingan rumah tangga di tengah perubahan ekosistem ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tetapi saya ingin lebih secara sistematis memberikan ilustrasi ya mengenai beberapa topik penelitian yang bisa Anda angkat ya. Jadi selain mengacu kepada tema-tema yang tadi sudah disampaikan, secara sistematis sebetulnya ada beberapa topik yang bisa diangkat ya. Nah, berikut ini beberapa ilustrasi. Jadi namanya ilustrasi tentu dia tidak menggambarkan secara keseluruhan, secara lengkap, tetapi ini hanya sekedar untuk memberi contoh sehingga Anda bisa memperoleh inspirasi dari situ. Kalau kita mencoba mengelompokkan ya tema-tema perkuliahan kita ya dari T1 sampai T13 ya, T12 maaf. Lalu kita kelompokkan pada unit pada level unit mana ya topik-topik itu, maka kurang lebih seperti inilah. Jadi kita bisa berbicara pada unit yang paling kecil, yaitu unit plot suatu usaha pertanian ya, atau daerah tangkapan kalau itu berupa kawasan perairan untuk dimanfaatkan pengambilan ikannya, atau gembalaan ya kalau itu berupa usaha peternakan ya. Nah, pada level ini ya, maka kita sebetulnya bicara mengenai farming system ya, kalau itu plot pertanian, atau fishing system kalau itu daerah tangkapan ikan ya. Jadi ini unit-unit ekosistemnya ya. Lalu bicara mengenai livestock system kalau kita bicara mengenai peternakan. Ya, ketika kita bicara ini, maka kita sebetulnya bicara mengenai suksesi ekologi ya, tema 3 ya, adaptasi ekologis dan suksesi ekologis pada beragam teknik budidaya ya, baik dia pertanian, perikanan maupun kaitannya dengan peternakan, atau bisa juga yang perikanan bukan budidaya karena dia perikanan tangkap misalnya. Lalu T4 ini kaitannya dengan ragam ekosistemnya ya, karena dengan sistem farming yang berbeda-beda pasti juga ada ragam yang terbentuk, lalu juga perubahannya. Nah, pada unit yang lebih luas, maka kita di sini bicara pada unit produksi, dan disinilah kita sampai kepada sistem tenurial dan sistem livelihood ya. Kalau di sini dimensinya teknis, di sini dimensinya adalah sosio-agraria dan sosial ekonomi gitu ya. Kalau ini kan dimensinya agronomi, dimensinya biologi gitu ya. Jadi ini yang lebih teknis. Tentu saja segi teknis ini penting kita ketahui ya. Tetapi ini secara teknis kemudian menjadi domainnya disiplin-disiplin ilmu yang lebih teknis. Lalu pada level unit produksi inilah sudah lebih kental dimensi sosialnya ya, sosio-agrarianya ya, tenurial atau sosial ekonomi pedesaannya ya, terkait dengan sistem livelihood di pedesaan. Nah, pada level yang lebih besar lagi, ini adalah kita bicara mengenai bentang alam ya. Jadi kombinasi dari berbagai macam ini itu bisa hadir ya di dalam satu bentang alam, jadi menjadi mozaik gitu ya. Bentang alam ini terdiri dari berbagai mozaik agroekosistem ya, yang merupakan kombinasi dari dua hal ini. Inilah yang kemudian menciptakan sistem agroekologi. Nah, kesemuanya ini sebetulnya dialasi oleh keberlanjutan dari semuanya ini ya, itu dialasi oleh kapasitas adaptif ya,
dan sejauh mana kemudian bisa melakukan respon koadaptasi ya. Jadi ini tema-temanya. Nah, kalau kita memahami unit-unitnya ini ya, maka ada beberapa topik penelitian yang bisa Anda ambil ya. Jadi Anda bisa saja mengambil topik pada pra-UTS ya. Jadi misalnya Anda meneliti mengenai dinamika pembentukan ragam agroekosistem ya. Bagaimana kok ada talun ya di Jawa Barat, atau bagaimana ada pampa, oma di Sulawesi Tengah, itu bagaimana sih sebetulnya pembentukannya. Nah, ketika Anda ingin bicara pembentukan ragam agroekosistem ini, Anda bisa saja fokus pada unit plotnya ini ya, atau daerah tangkapan atau gembalaan, dengan fokus pada proses adaptasi dan suksesi ekologis ya, T3-nya ini. Yang ini kemudian konsekuensinya akan melahirkan keragaman ekosistem itu ya. Lalu Anda bisa juga fokus pada unit produksinya ini ya, dengan concern, dengan fokus penelitian pada bagaimana dinamika koadaptasi antar sistem sosial. Jadi di dalam sistem sosial. Kalau ini kan lebih ke sistem alamnya, ekosistemnya. Jadi di sini lebih kepada sistem sosialnya dalam aktivitas produksi ya, produksi pertanian atau perikanan atau peternakan, dan dalam aktivitas mencari nafkah. Nah, disinilah kita perlu melihat dinamika pembentukan ragam agroekosistem kaitannya dengan sistem tenurial dan livelihood-nya. Atau Anda bisa menelitinya pada bentang alamnya yang lebih luas ya. Jadi bagaimana kemudian Anda ingin melihat transformasi ekosistem itu pada level agroekologi gitu ya. Jadi di sini ada berbagai mozaik agroekosistem yang tercipta dari kombinasi ini ya, dan itu hadir pada level bentang alam ya, macam-macam agroekosistem itu. Lalu Anda ingin tahu kenapa kok terbentuk ya agroekologi yang khas semacam ini. Di Sulawesi Tengah kok modelnya semacam ini, atau di Sumatera Selatan ya modelnya semacam ini. Jadi ini tentu skalanya jadi lebih luas ya. Anda melihatnya pada level yang lebih luas ya. Nah, itu satu topik besar, lalu fokusnya bisa Anda pilih pada unit yang mana ya, seperti itu. Topik yang lain adalah dinamika perubahannya ya. Kalau tadi pembentukannya itu artinya dia terjadi dari proses natural ekosistem ke agroekosistem, itulah pembentukannya ya. Ini kan pembentukannya. Jadi bagaimana dari ekosistem alami lalu dia menjadi agroekosistem itu, agroecological system itu ya. Nah, itu yang pertama ini. Nah, lalu yang kemudian yang kedua adalah perubahannya ya. Ketika dia sudah terbentuk dari sejarah panjang interaksi komunitas itu dengan lingkungannya, lalu ada ancaman-ancaman perubahan ya. Nah, ancaman-ancaman perubahan itulah yang Anda ingin teliti ya. Jadi Anda bisa menelitinya di sini ya. Apa dampak dari tiling pertambangan terhadap berubahnya sistem pertanian karena kemudian mencemari tanah gitu ya, dan kemudian dengan adanya tambang itu urat-urat sungai itu ya, aliran sungainya itu jadi terputus dan segala macam ya. Jadi Anda bisa menelitinya di sini. Atau Anda melihat dinamika perubahannya itu pada level di sini ya, dampaknya pada livelihood, dampaknya pada penguasaan dan penggunaan lahan gitu ya, seperti apa ya. Atau dampaknya pada level yang lebih besar di sini ya. Jadi Anda melihat bagaimana perubahan itu terjadi ya, pada level yang mana, dan kemudian dampaknya seperti apa. Nah, ini dua topik yang sebetulnya ada di pra-UTS ya. Nah, bisa juga topik yang lain adalah Anda mengambil topik pasca UTS ya. Jadi Anda ingin melihat respon koadaptasinya terhadap semuanya ini ya.
Dan respon koadaptasi ini tentu sangat terkait dengan kapasitas adaptasinya ya. Nah, ini juga bisa dilakukan pada banyak level seperti sudah dikemukakan, bisa pada respon itu bisa pada level rumah tangga atau kelompok atau komunitas atau desa atau gerakan sosial ya. Jadi Anda bisa melihat bagaimana sih respon itu dilakukan pada level ini oleh rumah tangga misalnya. Atau bagaimana respon itu dilakukan pada level ini oleh gerakan sosial misalnya. Atau bagaimana respon itu dilakukan pada level ini oleh desa misalnya ya. Atau di sini oleh gerakan agroekologi misalnya. Jadi levelnya bisa Anda pilih, lalu unit gerakan sosialnya itu, unit responnya itu juga bisa Anda tentukan. Lalu juga Anda bisa mengidentifikasi basis-basis dari respon itu seperti apa, apakah basisnya adalah agama, atau adat, atau desa, atau kelompok, ya, atau kesepakatan-kesepakatan civic engagement yang lain gitu ya, yang macam-macam gitu ya. Lalu artikulasinya juga bisa macam-macam ya, ada yang kemudian mengangkat isu kedaulatan pangan, ada yang mengangkat isu organic farming ya, ada yang mengangkat isu mengenai masyarakat adat, macam-macam ya. Jadi Anda juga bisa melihat itu semua, respon koadaptasinya itu beda-beda juga artikulasinya. Nah, terakhir, selain melihat dinamikanya, tentu saja Anda juga bisa memberikan penilaian ya atas kapasitas adaptif serta dinamika koadaptasi dan maladaptasi yang dilakukan ya. Jadi ketika ada respon itu, Anda bisa saja kemudian melakukan penilaian bagaimana sih respon itu, kapasitas adaptifnya seperti apa gitu ya. Dan mengenai kapasitas adaptif ini kan sudah diberikan satu framework ya untuk Anda bisa menilai bagaimana respon koadaptasi itu dilakukan ya berdasarkan kapasitas adaptifnya. Lalu juga dinamika koadaptasi dan maladaptasinya. Jadi misalnya di Toro ya yang menjadi tugas praktikum Anda, bagaimana dinamika koadaptasi itu terjadi antara sistem sosial dengan ekosistem, tetapi Anda bisa melihat sementara pada level ekosistemnya itu koadaptasinya berlangsung bagus, jadi fit ya antara artikulasi kearifan tradisionalnya masyarakat Toro dengan zonasi taman nasional, jadi fit ya antara dua sistem itu, antara ekosistem dengan sosial sistemnya. Tetapi kemudian Anda menyaksikan bahwa ternyata di dalam sistem sosialnya terjadi maladaptasi ya, ternyata terjadi maladaptasi dalam hal-hal tertentu karena manfaat dari kesepakatan konservasi berbasis adat itu ternyata tidak terdistribusi secara merata di antara komponen-komponen di dalam masyarakat Toro itu sendiri. Nah, jadi ini beberapa ilustrasi ya mengenai topik penelitian yang dapat Anda ambil. Ini dikelompokkan dalam 4 kelompok besar. Nah, tetapi temanya Anda bisa saja mengacu kepada tema-tema yang tadi sudah dijelaskan ya, tema-tema pada perkuliahan di pra-UTS maupun setelah UTS. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan ya. Jadi ini review perkuliahan kita selama 1 semester ini, dan kemudian kira-kira topik penelitian apa saja yang mungkin bisa Anda angkat, baik topik itu menjadi topik yang spesifik menjadi skripsi Anda nanti, atau itu menjadi salah satu komponen dari topik lain yang Anda pilih untuk tugas skripsi Anda. Terima kasih ya mewakili seluruh anggota tim mata kuliah ini, baik dosen maupun asisten praktikum. Kami semua menyampaikan terima kasih kepada Anda semua yang telah mengikuti dari awal perkuliahan ini. Semoga perkuliahan ini memberi manfaat bagi Anda untuk lebih mengenali ya
Indonesia ya, mengenali Indonesia, mengenali alamnya, mengenali komunitasnya, mengenali manusianya, mengenali komoditasnya, ekosistemnya, ringkasnya mengenali keberagaman Indonesia ya, keberagaman yang bukan hanya tercermin di dalam sesuatu yang terlalu banyak diselebrasi ya, pakaian adat ya semacam itu, tapi yang jauh lebih penting adalah keberagaman itu juga tercermin di dalam cara hidup, di dalam ekosistem, di dalam bagaimana manusia itu berinteraksi dengan alamnya di Indonesia. Selamat belajar ya menghadapi UTS, semoga kuliah ini bermanfaat bagi Anda semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.